usia 14 tahun. Dia akan membawa laki-laki ke gua untuk melahirkan anak. Di sini, laki-laki dianggap sebagai alat untuk melahirkan anak. Gadis dapat memilih laki-laki sesuka hati untuk pergi ke gua beranak. Jika laki-lakinya tampan dan kuat, gadis juga akan mengundang beberapa sahabat baik untuk saling menghangatkan. Mereka hidup di hutan Amazon. Di dalam suku gua kerdil, orang-orang di sini hampir seumur hidup, tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Mereka hidup dari berburu selama berabad-abad. Bahkan pakaian yang mereka kenakan adalah dari jurnalis. Dalam suku, jumlah laki-laki, perempuan, dan orang tua, semuanya kurang dari 80. Dan jumlah laki-laki muda yang dapat bekerja, hanyalah 12 orang. Ditambah lagi, dalam kebiasaan mereka, laki-laki tidak menikah, perempuan tidak menikah. Semua barang dibagikan untuk hidup bersama. Ini juga secara tidak langsung menyebabkan banyaknya laki-laki dan sedikit perempuan di suku. Untuk membuat suku dapat berkembang biak dengan cepat dan menjadi kuat, ditetapkan bahwa setiap gadis yang berumur 14 tahun harus membawa laki-laki untuk melahirkan anak di gua, termasuk yang di bawah 60 tahun, asalkan masih memiliki kemampuan reproduksi. Setiap laki-laki yang terpilih tidak dapat menolak, karena di sini laki-laki benar-benar sangat sedikit. Gadis-gadis juga dapat memilih beberapa saudara perempuan untuk berkelompok saling menghangatkan, asalkan dapat menambah jumlah laki-laki terbanyak untuk suku. Di mata anggota suku, mereka adalah pahlawan utama. Dalam pemilihan kepala suku berikutnya, mereka akan direkomendasikan pertama. Namun sebelum itu, gadis-gadis akan pergi ke dalam hutan untuk mencari tanaman khusus. Setelah laki-laki memakan, mereka akan tidak bisa tidur selama 3 hari berturut-turut. Kemudian mereka akan pergi ke sungai untuk membersihkan diri dengan bersih, agar bau keringat mereka tidak menjijikkan laki-laki. Untuk tidak mengganggu anak-anak dan orang tua, gadis akan menunggu sampai malam, menarik laki-laki untuk melahirkan anak di gua. Kemudian saat matahari baru saja bersiap untuk terbit, mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Jika tidak, itu dianggap tidak menghormati orang tua. Sementara pada siang hari, semua orang akan hidup bersama lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika para gadis berkumpul, mereka juga akan berbicara tanpa ragu tentang hal-hal memalukan yang terjadi semalam. Mereka juga tidak akan merasa canggung. Mereka semua menganggap ini adalah hal biasa, meskipun mereka lahir dari hubungan saudara. Namun tidak pernah ada anak yang menunjukkan gejala aneh. Dari lahir hingga tua, mereka sangat sehat. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang beradab, mereka juga perlahan-lahan pindah dari gua keluar untuk membangun rumah kayu. Sementara itu, anggota suku juga belajar untuk memelihara unggas dan menanam tanaman pertanian serta makanan lainnya. Kehidupan mereka juga telah sangat membaik. Tidak perlu lagi pergi ke hutan belantara untuk berburu. Tetapi satu-satunya yang tidak berubah adalah suku terus